Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo Visual Channel guys. Segala puji hanya milik Allah ya Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa di setiap harinya, yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Harus kita ketahui, ternyata bukan hanya pahala saja yang bisa tetap diterima ganjarannya saat seorang telah tiada. Sama halnya dengan dosa yang telah dilakukannya. Selama ini kita hanya tahu bahwa ada beberapa amalan jariyah yang pahalanya akan tetap ada dan dirasakan oleh si pelaku amal walaupun sudah meninggal dunia. Namun ternyata itu pun akan berefek sama dengan pelaku dosa. Dua dosa yang terus mengikuti kita walau sudah meninggal, yaitu yang pertama, orang yang menjadi pelopor maksiat. Pelopor adalah orang yang mengawali segala sesuatu. Ia tidak menyuruh orang lain agar mengikuti perbuatannya, namun secara tidak langsung perbuatannya telah menginspirasi orang lain berbuat hal serupa. Berarti orang yang mengikuti tergerak secara sukarela tanpa paksaan sedikit pun. Jika perbuatan tersebut dalam ranah amal soleh, tentu akan menjadi hal yang sangat bagus. Ia berhasil mendakwakan kebaikannya tanpa orang yang mengikuti merasa tertekan dan tergurai. Orang yang mengikuti rela hati ikhlas lillahi ta'ala mengikuti jejak langkah-langkah kebaikan orang tersebut. Namun lain cerita jika seorang menjadi pelopor amal yang buruk, ia telah berhasil menginspirasi lain berbuat maksiat serupa dengan dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah, siapa yang mempelopori satu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka demikian pula dengan putra Nabi Adam yang bernama Qabil. Qabil adalah orang pertama yang menumpahkan darah orang lain. Qabil membunuh Habil yang merupakan saudaranya sendiri karena menginginkan jodoh yang lebih cantik yang diperuntukkan bagi Habil. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang mengikuti berbuat dosa serupa bukan berarti tidak mendapatkan ganjaran dosa pengikutnya, tetap mendapatkan ganjaran dari dosa akibat perbuatannya. Namun si pelopor akan memikul dosa keburukan yang diperbuat pengikutnya. Jika pengikut maksiat itu bukan hanya seorang, maka semakin berlipat-lipatlah dosa yang diterima si pelopor. Dosa yang membuatnya dilemparkan keras ke dalam neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, orang yang mengajak atau memaksa orang lain berbuat salah. Kategori kedua ini berbeda halnya dengan pelopor. Kategori kedua ini selain dirinya berbuat maksiat, ia pun menyuruh orang lain untuk berbuat hal serupa.
Ajakannya bisa berupa seruan motivasi maupun berupa paksaan. Orang yang demikian adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Allah SWT berfirman, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Hadis bermakna serupa diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jika kesesatan tersebut berupa perbuatan yang sudah jelas penyimpangannya, seperti ajakan untuk merampok, mencuri, membunuh, menganiaya orang lain, berbuat mesum dan sebagainya, mungkin kita dapat berpikir dua kali untuk menerima ajakan tersebut. Kita tahu hal-hal tersebut akan berubah penyesalan di akhirat kelak. Akan tetapi, jika kesesatan tersebut berupa ajakan untuk berbuat syirik yang dibungkus dengan dalil ibadah, biasanya banyak orang tergelincir ke dalamnya. Seperti penggalan ayat di atas, mereka tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka tengah disesatkan. Namun, ketidaktahuan ini tidak menyebabkan mereka terbebas dari dosa. Mereka telah bersalah karena menyadari mereka tidak berpengetahuan, namun tidak mau mencari tahu. Mereka telah bersalah karena telah mempercayakan segala praktik ritual peribadahan tersebut pada orang yang dianggap alim. Padahal orang alim yang tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, baik dalam hal zat yang diibadahi maupun tata cara peribadahan, ia sebenarnya adalah penyesat yang menyesatkan, orang berbahaya dan membahayakan, orang yang akan mendapat limpahan dosa walau raganya telah tiada. Demikianlah kisah dari sepenggalan cerita di atas. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.